damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada Minggu Quasi-Modogeniti hari ini diambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal pertama, ayat pertama sampai ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10 kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, menurut bapak-bapak gereja, minggu ini diberi nama Quasi-Modogeniti, yang artinya sebagaimana ada dalam warta jemaat, seperti bayi yang baru lahir yang selalu rindu air susu yang murni. Nah, kenapa minggu pertama sesudah Paskah itu diberi nama seperti ini, Quasi-Modogeniti? Itu berangkat dari pemahaman bapak-bapak gereja bahwa kebangkitan Kristus itu membuat kita lahir kembali. Kebangkitan Kristus itu membuat kita lahir kembali, sebagaimana juga disaksikan dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Karena itu perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, pengalaman bertemu dengan Kristus yang bangkit membuat kita lahir kembali. Sebab itu kita digambarkan bagaikan bayi yang selalu rindu akan kehidupan, yang selalu rindu akan pertumbuhan. Nah, untuk itu apa pesan bagi kita di minggu pertama Paskah yang diberi nama Quasi-Modogeniti ini? Ada 3 hal. Pertama, Rasul Yohanes mengajak kita mengalami hidup kekal bersama-sama dengan Allah
sejak sekarang, sebab Kristus sudah bangkit. Rasul Yohanes mengajak kita untuk bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan orang percaya sepanjang zaman, mengalami hidup kekal sekarang, sebab Kristus sudah bangkit. Bila Amang Inang, Ibu Bapak perhatikan tadi, Yohanes memakai kata telah. Kami telah melihat hidup kekal itu, kami telah merasakannya, kami telah mengalaminya. Dan bukan hanya Yohanes dan para rasul, saudara dan saya, kita yang sekarang pun diizinkan untuk melihat, mengalami, merasakan hidup yang kekal itu. Alasannya cuma satu, karena Kristus sudah bangkit. Saudara-saudara, karena itu, apa sebetulnya hidup kekal itu? Kata hidup kekal seringkali diucapkan dan seringkali kita dengar. Hidup kekal itu bukan hanya sekedar hidup selama-lamanya. Hidup 1000 tahun, hidup 1.000.000 tahun. Hidup 1000 tahun jika menderita tidak ada gunanya. Hidup 1000 tahun jika perasaan kita kosong, perasaan kita tidak bermakna, itu sebuah penderitaan, sebuah siksaan. Karena itu baiklah kita memahami apa sebetulnya yang disebutkan hidup kekal, yang sekarang ditawarkan kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Pertama-tama, hidup kekal itu adalah hidup sebagaimana yang dimiliki dan dirasakan oleh Allah sendiri. Hidup kekal artinya hidup seperti Allah yang kekal itu. Bagaimana Allah menjalani hidupnya, seperti itulah Dia tawarkan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus Putranya yang bangkit itu. Karena itu kita boleh membahasakan hidup kekal itu adalah hidup paling bermutu, hidup paling berkualitas yang ada. Dan itu hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Hidup kekal itu adalah hidup yang paling tinggi kualitasnya. Nah, sekarang kita kenal ada istilah KW1, KW2, KW3. Hidup kekal, hidup yang ditawarkan Allah itu bukan hidup KW1, KW2, KW3, tetapi hidup yang sungguh-sungguh bermutu, sebagaimana Allah menghayati dan menjalaninya. Nah, karena itu berita Paskah juga mau mengajak kita untuk menerima dan menjalani hidup yang bermutu itu, hidup yang paling berkualitas itu. Selanjutnya, hidup kekal itu adalah hidup dalam kasih Allah yang kekal, hidup yang dipenuhi oleh kasih Allah. Hidup seperti Allah yang selalu mengasihi dan memberkati, yang selalu hidupnya memancar kepada sekelilingnya. Hidup kekal itu adalah hidup yang penuh makna, hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Allah kita, Kristus Tuhan kita, adalah Allah dan Tuhan yang sungguh-sungguh bahagia. Dan Dia ingin membahagiakan kita, saudara dan saya. Dia ingin supaya kita juga, saudara dan saya, hidup dalam kebahagiaannya. Nah, karena itu baik juga kita bertanya, apakah di masa raya Paskah ini, apakah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus juga dipenuhi dan melimpah dengan kebahagiaan? Nah, bolehlah saya mencontoh sama pendeta Leonard Sigalinggi. Banyak orang Kristen kita sebut saja KKB, kurang Kristen, kurang bahagia. Padahal Allah kita penuh dengan kebahagiaan. Saudara-saudara, jika saudara dan saya tidak merasa hidup ini bahagia, berarti ada yang salah dengan iman kita. Jika saudara dan saya merasa hidup saya ini tidak melimpah dengan damai sejahtera, itu artinya ada yang salah dengan iman kita. Jika saudara dan saya merasa hidup ini tidak dipenuhi
dipenuhi dengan cinta kasih, berarti ada yang salah dengan iman saudara dan saya. Kenapa? Karena Allah melalui Kristus yang bangkit itu hendak membagikan hidupnya, hidup kekal, hidup yang penuh bahagia, hidup yang penuh sejahtera, hidup yang penuh cinta kasih, hidup yang penuh makna kepada saudara dan saya. Dan kita tidak perlu menunggu nanti sesudah mati untuk menerimanya. Kita tidak perlu menunggu 1000 tahun lagi, entah kapan, untuk menerima hidup kekal itu. Sekarang, kata Alkitab, ketika kita dibaptis, ketika kita percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit, kita sudah boleh merasakan dan menikmati, mengalami hidup kekal itu. Hidup yang penuh cinta kasih, hidup yang penuh makna, hidup yang penuh sejahtera, hidup yang tidak pernah berakhir seperti Allah, Kristus, dan Roh-Nya. Dan sekali lagi itu terjadi hanya karena kebangkitan Kristus. Sebab itulah bagi kita orang percaya, kebangkitan Kristus itu begitu penting dan menentukan. Bagi kita orang beriman, kebangkitan Kristus itu bukan sekedar seremoni yang diulang sepanjang tahun, tetapi kebangkitan Kristus itu menentukan hidup kita, menentukan masa depan kita. Sebab dengan kebangkitan Kristus itulah kita beroleh hidup baru, kita beroleh hidup kekal, kita beroleh hidup Allah, kita beroleh hidup yang dimiliki oleh Kristus sendiri, sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, yang kedua, Rasul Yohanes mengajak kita di ayat 5 sampai ke 7, tadi ayat pertama sampai ke 4, mengajak kita hidup terang benderang. Artinya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebajikan, hidup dalam keadilan. Sekali lagi, sebab Kristus putranya sudah bangkit. Kata terang itu adalah bahasa simbol yang mau menunjuk kepada kebenaran, kebaikan, keadilan. Kata kegelapan itu juga simbol yang mau menunjuk kepada kejahatan, keculasan, dosa, kematian, ketidakadilan. Tuhan sudah bangkit. Tuhan adalah Tuhan yang hidupnya dipenuhi dengan kebenaran, keadilan, kasih, dan kebajikan. Sebab itu kebangkitan Kristus artinya sama dengan kebangkitan atau kemenangan, kebenaran, kebajikan, dan keadilan. Karena itu kalau Rasul Yohanes tadi mengatakan hiduplah terang, Allah adalah terang, mari kita hidup dalam terang, artinya mari kita hidup dalam kebenaran, dalam kebajikan dan keadilan. Dan itu dimungkinkan sekali lagi karena Tuhan sudah bangkit. Karena itu bagi kita orang-orang beriman, kebangkitan itu bukan cuma sekedar peristiwa historis bahwa Tuhan yang mati tersalib bangkit kembali pada hari yang ketiga. Kebangkitan itu bagi kita terutama bermakna teologis bahwa kemenangan ada pada kebajikan. Kebenaran bangkit, kebenaranlah yang menang, keadilanlah yang menang, cinta kasihlah pada akhirnya yang menang. Dan kita diajak mempersekutukan diri kita dalam Allah, dalam Kristus yang bangkit itu, yang menang itu. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika kita merayakan Paskah, gereja-gereja masih terus merayakan Paskah nanti sampai Pentakosta. Roh Kudus yang dijanjikan itu datang. Ketika kita merayakan Paskah, maka kita bukan cuma sekedar mau mengenang bahwa Tuhan yang tersalib itu bangkit, tetapi terutama kita mau meneguhkan hati kita bahwa Kristus sudah bangkit. Maka kebenaran, kebajikan, dan keadilan juga pasti bangkit dan pasti menang pada akhirnya. Dan itu membuat kita tidak takut, membuat kita berani bertahan untuk melakukan kebenaran, kebajikan, dan keadilan itu. Saudara-saudara, Rasul Yohanes mengatakan dalam Allah tidak ada sedikit pun gelap.
Dia maksudkan dalam Allah dan Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus itu sedikit pun tidak ada kejahatan, tidak ada kepalsuan, tidak ada kecurangan. Dan kita diajak untuk bersekutu dengan Allah yang terang, Allah yang tidak mengenal kejahatan, kepalsuan, kecurangan semacam itu. Karena itu saudara-saudara, kita orang Kristen tidak hanya diminta untuk tahu tentang Tuhan, tetapi terutama untuk bersekutu dengannya dalam realitas kehidupan. Kekristenan bukan cuma sekedar pengetahuan teoritis tentang Allah, tetapi terutama undangan untuk bersekutu dengan Allah dan anaknya Yesus Kristus yang telah bangkit melawan kematian dan kejahatan itu. Karena itu Paskah mengajak kita untuk menyegarkan ulang moralitas kita, menyegarkan ulang kehidupan nyata sehari-hari kita. Sebagaimana Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena dengan kuasa kebangkitan Kristus itulah yang membuat kita kuat melawan yang jahat, termasuk godaan yang jahat yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Dengan kebangkitan, dengan kuasa kebangkitan Kristus itulah kita dikuatkan untuk melawan kegelapan, termasuk godaan kegelapan yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Karena itu saudara-saudara, dalam minggu-minggu Paskah ini, minggu-minggu perayaan kebangkitan ini, kita diajak untuk mencari Kristus yang bangkit itu dalam keseharian hidup kita, bersekutu dengannya, bersama-sama dengan Kristus melawan dosa dan kematian, bersama-sama dengan Kristus melakukan yang baik, yang benar dan adil, bersama-sama dengan Kristus memuliakan Allah Bapa kita. Yang ketiga, ayat 8 sampai 10. Rasul Yohanes mengajak kita tetap rendah hati dan hidup dalam pengampunan Allah. Dia katakan, dia mengajak supaya kita mengaku dosa kita dan tidak menganggap bahwa diri kita bebas dari dosa. Saudara-saudara, bagaimana kita menghayati, mengaplikasikan ini dalam hidup kita sehari-hari? Bagaimana kita hidup sebagai orang yang mengaku dan yang memohonkan pengampunan dari Allah? Pertama-tama menurut kami, itu bisa diawali dan dilatih dengan keberanian mengaku salah dan memohonkan maaf dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan bahwa kita orang berdosa itu bisa kita mulai dari yang paling sederhana, memberanikan diri mengaku salah dan mengatakan maaf dalam kehidupan sehari-hari kepada keluarga, kepada istri, suami, ayah, ibu, anak, mengatakan saya salah, maafkan saya. Sebuah kata yang sangat pendek, namun acap kali sangat berat, sangat sulit kita ucapkan. Pengakuan bahwa kita orang berdosa itu bisa juga diawali selanjutnya dengan pengenalan kelemahan kita sendiri. Bahwa kita sadar kita punya kelemahan dan kita sangat kritis kepada titik lemah diri kita sendiri itu. Selanjutnya pengenalan keberdosaan itu bisa kita lakukan dengan mengenali apa dosa dan kejahatan atau kesalahan yang selalu berulang-ulang kita lakukan. Pengenalan kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging, tapi sebetulnya yang tidak benar atau menyimpang dari jalan Tuhan. Dan pada akhirnya barulah kita mampu masuk dalam sebuah pengakuan, memang sejak lahir kita adalah orang berdosa yang punya potensi
untuk selalu menyimpang dari jalan Tuhan. Saudara-saudara, sebagian orang merasa dirinya sama sekali tidak berdosa. Sebagian orang merasa dirinya selalu benar dalam setiap saat dan peristiwa. Dan itu salah. Tapi ada juga orang yang sebaliknya, yang selalu merasa dirinya bersalah setiap waktu, setiap keadaan. Itu pun salah juga. Tuhan tidak menginginkan kita hidup selalu dikejar-kejar oleh rasa bersalah kita. Tetapi juga Tuhan tidak menginginkan kita selalu merasa diri kita benar, padahal nyata-nyata menurut Tuhan kita salah. Rasul Yohanes mengajak kita tetap rendah hati, supaya kita mengaku bahwa kita adalah persekutuan gereja orang-orang berdosa, orang-orang yang punya potensi melakukan kesalahan. Sebab itu kita berhimpun untuk saling mengawasi dan saling menguatkan. Kita berhimpun untuk mengaku dan menerima pengampunan dari Tuhan. Dan kita juga mengaku dan menerima kekuatan untuk juga hidup memberikan pengampunan kepada sesama. Amin. Terima kasih ya Allah. Kristus sudah bangkit. Kami boleh hidup baru. Kristus sudah bangkit. Kami sudah boleh menerima hidup kekal. Hidup penuh makna, hidup yang penuh kualitas, hidup yang penuh sukacita dan kebahagiaan, hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang tidak berkesudahan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami di dunia sekarang, mulai sejak ini, kami sudah boleh dapat merasakan hidup yang kekal yang Tuhan janjikan kepada semua orang yang bersekutu dengan Kristus yang bangkit. Ya Allah, izinkanlah kami mendapat bagian dalam kebangkitan-Mu. Izinkan kami untuk mengenal kuasa kebangkitan-Mu dalam hidup keseharian kami, supaya itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup baik, benar dan adil, dan selalu melawan dosa dan kejahatan. Ya Allah, kami mengaku orang berdosa yang telah mendapat pengampunan karena kematian Kristus di kayu salib. Biarlah kami tetap merendahkan hati kami di hadapan-Mu, bahwa hanya karena kematian dan kebangkitan Kristuslah dosa kami diampuni oleh Tuhan. Kami diperdamaikan kembali dengan-Mu. Kami beroleh kehidupan yang baru, kesempatan-kesempatan baru dalam hidup ini. Ya Allah, ajar kami untuk mengenali diri kami, mengenali kelemahan kami, tapi ajar kami juga untuk mengenali kuasa Kristus, kebangkitan Kristus dan kekuatannya yang menjadi sumber kehidupan kami. Berkati kami di minggu yang baru ini. Berkati rumah tangga kami. Biarlah kami pakai juga masa raya Paskah ini membaharui rumah tangga kami. Berkati anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah masa raya Paskah ini juga kami pakai membaharui kekuatan kami, mendidik anak-anak kami di jalan Tuhan. Dan biarlah masa raya Paskah ini kami pakai juga untuk membaharui kekuatan kami berjuang, berusaha, bekerja keras, membuat hidup kami lebih baik, lebih sejahtera. Ya Allah, izinkan kami melihat dan merasakan kehadiran Kristus yang bangkit dalam kenyataan hidup kami, supaya kami kuat, kami gembira, kami teguh, perasaan kami aman dan tentram, karena kami punya pelindung, kami punya pembela, yaitu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup dan yang mulia. Demi nama-Mu
kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi.